Indramayu adalah resort beras kita tuh. Ya. Jadi dia punya karbohidrat, dia punya protein ikan, dia punya oksigen di gunung itu, dia punya bandara internasional yang dibikin di Majalengka itu, dan dia punya jalan tol. Tapi 5,6 tahun. Jadi anak itu kemana itu? Dia jadi pengemis di jalan tol. Karena tadi sense of urgency itu tidak diucapkan dengan konsistensi itu. Bupati sih asal ngomong aja tuh calon bupati. Tapi setelah itu dia digerogoti lagi oleh birokrasi yang feodal tadi. Kayak betul tuh ya. Direbut Indramayu. Batik Indramayu sekarang nggak ada yang beli di situ karena jalan tolnya itu nggak masuk Indramayu, dia langsung ke Pemalang. Jadi bagian itu juga kan nggak dipikirkan kan. Lanjut gitu aja. Habis itu ngapain? Habis itu ya udah nggak tahu ngapain. Tiba-tiba ada permintaan dari UI buat ngajar. Gue bilang oke, gue ngajar aja. Terus ya udah gue ngajar 15 tahun. Kan bikin perjanjian gue nggak mau terima gaji ya, gue mau ngajar aja tuh. Jadi jangan marah kalau gue nggak masuk. Iya gue bilang begitu tuh. Kenapa? Karena ya gue waktu itu gue udah bisa nulis di Kompas atau apa itu ada seminar. Jadi gue udah cukup lah bisa. Kan gaji UI pegawai negeri kan berapa? Jadi gue bilang begitu supaya fair itu. Karena dia yang butuh gue tuh, bukan gue kan nggak ngelamar ke UI yang minta gue. Akhirnya gue ngajar situ dan bikin mata kuliah baru macam-macam itu. Gue ngajar S1, S2, S3, bayangin gue lulus S1 gue ngajar sampai S3. Gue bikinin kurikulum sampai S3. Pada waktu itu kan nggak ada soal kan. Kan di luar negeri juga begitu tuh. Kalau lu punya pengetahuan gue pernah dulu. Gue waktu itu belajar, guru gue tuh emang agak-agak khusus. Dia nggak punya gelar S2, S3. Tapi kalau bandingin sama yang lain yang punya S3, itu bukan berkeahlian khusus. Lewat. Iya. Jadi itu kalau menurut gue hanya formalitas doang. Lu tuh berkegilaan khusus. Iya. Sehingga kan smart itu dihasilkan dari ketajaman logik kan. Iya. Itu aja. Nah, itu gue sering ledek. Itu profesor banyak betul, tapi isinya kompresor sebetulnya, angin kan. Ya orang mah faktanya begitu kok. Dan yang plagiat profesor kan banyak betul. Dalam setahun ini misalnya udah 3-4 kasus plagiat profesor. Iya. Itu plagiat profesor kan sama dengan dia mengkorupsi pikiran orang lain. Itu lebih gila daripada mengkorupsi APBN gitu. Iya. Iya. Kan dia etik dia kan mesti hasilkan dalil, hasilkan proposisi. Dia pinjem proposisi orang dan nggak mau ngaku kan, itu nyuri kan. Iya. Dungu itu. Coba gue mau gali lebih dalam. Nah. Gimana supaya pendidikan di Indonesia itu bisa lebih baik atau jauh lebih baik? Harus ada satu focal point itu. Iya. Artinya kalau kita bandingkan misalnya, kalau kita bicara begini kita mesti lihat perbandingan misalnya. Prancis, paradigm dari pendidikan dia adalah solidarity. Iya. Kesetaraan manusia, karena dia berbasis pada egalite, fraternite, liberté. Jadi revolusi Prancis menghasilkan kegilaan orang Prancis terhadap hak asasi manusia. Yang sekarang bahkan waktu kasus terakhir kemarin kartun itu. Jadi Prancis tumbuh dengan satu paradigma pendidikan bahwa semua orang harus setara. Itu yang menyebabkan ide solidaritas. Dia belajar sejarah, ilmu pengetahuan, filsafat itu anak SMP itu biasa. Jadi kesetaraan. Karena ada pengalaman revolusi sosial. Amerika sebaliknya nggak punya revolusi sosial. Dia nggak pernah nurunin raja atau gantung Louis XVI di depan alun-alun kota Paris, dipotong lehernya atau buat membuktikan bahwa kepala Anda raja itu tidak sakral, tidak datang dari raja, tapi dari rakyat. Ini buktinya, bisa ditenteng-tenteng kepalanya, sudah dipotong giloti. Nah dari situ orang belajar tentang kesetaraan manusia itu. Amerika filosofinya adalah kebebasan manusia, bukan kesetaraan. Liberty itu. Jadi Amerika menganggap bahwa ya lu mau belajar apa aja, silakan, lu mau jadi apa aja. Ya. Karena satu filosofi bahwa semua orang datang ke Amerika bebas untuk kompetisi kan. Ya. Kan Amerika nggak punya local wisdom yang dibawa. Ya. Semua orang ada di situ. Apalagi kalau di Los Angeles itu ibu kota dunia, semua ras ada di situ dan semua aktivitas politik di situ. Nah kita Indonesia berupaya untuk cari focal point itu. Tapi kita gugup sebetulnya, karena jejak feodalisme kita nggak pernah selesai ketika kemerdekaan kita ucapkan. Tetap carry over yang disebut feodalisme itu. Sampai sekarang feodalisme. Di depan kelas, profesor berdiri di kelas, muridnya diem, nggak mau protes karena takut dia profesor. Nggak begitu di Amerika, ya dia ngangkat tangan aja, nggak, saya nggak setuju Anda profesor. Itu Prancis apalagi itu, debat. Jadi feodalisme
masih mencekam sistem pendidikan kita. Jadi itu penghambat utama kita buat maju. Ya. Tapi kita ada filosofi Tuturi Handayani, oke, Ingarso, dia bangun Karso di depan memimpin. Tapi itu nggak bisa diimplementasikan karena mungkin pada waktu Ki Hajar Dewantara ngomong tentang soal itu, dia membayangkan Plato ngomong di Plato Academy Simposium, di mana dia berdiri di tengah, muridnya mondar-mandir, dialektika jalan gitu. Ya. Itu nggak ada feodalisme di Yunani, Athena. Jadi gue anggap bahwa kalau Indonesia mau bikin terobosan untuk mengakumulasi IQ, feodalisme ini yang mesti dihilangkan pertama-tama. Ya. Jadi siapa Menteri Nadiem bisa berpikir apa yang dia sebut merdeka apa, belajar merdeka apa tuh? Merdeka belajar. Iya, tapi itu sebagai soundbite aja. Ya. Sementara infrastrukturnya ada feodalisme. Di mana itu? Di partai. Rapat partai itu kayak orang ngangguk aja kan, di kabinet. Jadi Nadiem jadi pulau yang agak aneh sendiri tuh ngomong tentang belajar merdeka. Sementara di luarnya itu nggak ada yang disebut kemerdekaan manusia tuh, untuk mengucapkan pikiran berbeda tuh. Kalau kita balik ya di sejarah, ini nggak Singapura, nggak Korea Selatan. Mereka kan waktu mulai itu kere banget. Yes. Dan mereka tuh bisa dibilang masih terbelenggu oleh feodalisme. Iya. Mentalitas kolonial yang ada kan beratus-ratus tahun. Oke lah ada Jepang selama 3,5 tahun, tapi itu disrupsi yang kecil terhadap apa yang sudah berkelanjutan. Tapi kalau gue lihat mereka bisa keluar dari gua. Yes, itu untuk mengubah mental atau mentalitas bangsa. Untuk ini yang terpenting adalah untuk kita bisa lebih cerdas. Coba empirical science, social science kita tingkatkan. Nah itu dalam 5-6 dekade loh kejadian. Apakah unsur keberuntungan bahwasanya ada sosok seperti Lee Kuan Yew atau Park Chung-hee? Iya, itu pertama semacam gerak sejarah yang memaksa Korea Singapura itu yang tadinya dilingkupi oleh yang disebut Asian value. Kan itu Asian value kan tentang culture matters segala macam itu. Yang melihat bahwa kompetisi di Asia itu dimungkinkan kalau fasilitas rasional diinstal ke dalam sistem pendidikan tuh. Nah inilah yang kita nggak punya tuh. Memang Korea ada masa di mana upaya itu harus ditangani secara agak otoriter itu. Lee Kuan Yew juga begitu. Kemudian timbul istilah beneficial authoritarianisme apa segala macam. Tetapi dia menginginkan perubahan itu berlangsung secara institusional. Nah itu partai-partai kemudian jadi modern juga kan. Nah kita gagal itu sebetulnya waktu reformasi. Kan waktu reformasi gue ikut demo, bawa mahasiswa gue demo di MPR, DPR itu. Waktu itu dalil kita mau sebetulnya revolusi itu. Tapi kata revolusi itu terlalu radikal, maka kita edit menjadi reformasi. Padahal di kepala kita mau revolusi. Karena kalau revolusi itu terjadi perubahan kualitatif itu. Kualitasnya berubah. Reformasi itu cuma perubahan kuantitatif itu. Sehingga waktu reformasi, culture feodal itu carry over ke dalam sistem politik, carry over lagi dalam sistem pendidikan. Jadi nggak ada gunting yang tajam yang memutus. Kita sering anggap itu local wisdom. Iya, tapi Korea juga local wisdomnya nggak hilang tuh, Jepang nggak hilang tuh. Dia cuman contain local wisdom itu, culture di dalam wilayah culture, tapi wilayah birokrasi betul-betul birokrasi Weberian. Bukan lagi patrimonial. Nah kita birokrasinya tetap patrimonial. Partai politik juga begitu tuh. Dan kan kita bisa baca gejala ini mulai dari rekrutmen anggota DPR, kongres partai yang nggak ada demokrasinya tuh. Itu soalnya kita. Nggak, yang gue lihat sense of urgency untuk merebut benteng itu tinggi sekali. Oke, pakai istilah itu sense of urgency. Tapi sense of urgency untuk membenahi bentengnya atau bahkan memberikan cahaya yang lebih untuk benteng tersebut yang baru saja direbut, itu kayak lepas tuh, nggak nyambung. Iya, gue juga nangkap itu. Iya kan? Kalau di Singapura, mereka kan ya GDP per kapitanya tuh lebih rendah daripada negara termiskin di Afrika tahun 59. Waktu mereka mulai kan, sama juga dengan Korea Selatan. Dulu kan stereotip mengenai orang Korea atau Korea Selatan adalah mereka bego sama malas. Iya, tapi sekarang lu ngomong begitu, lu dianggap bego loh. Iya. Nah itu kalau menurut gue karena sense of urgency mereka untuk merebut benteng dan membersihkan benteng.
Nah, kalau menurut gue, sense of urgency kita untuk merebut benteng tuh tinggi banget. Tapi sense of urgency untuk mengedepankan pendidikan atau untuk mencerdaskan bangsa, nah itu kan tentunya mengandung institutional building. Tapi ini nggak kejadian. Apakah, ya ini hipotesa ya, apakah nggak ada sense of urgency untuk mengedepankan atribut-atribut yang esensial? Kalau ada sense of urgency, gue kasih contoh misalnya, beberapa bulan lalu gue ke Indramayu bikin studi kecil gitu. Indramayu itu setelah ada jalan tol 3 jam kita udah nyampe di situ dari pusat ibu kota. Tetapi angka rata-rata pendidikan orang Indramayu itu 5,5 tahun, jadi nggak lulus SD. Yes. Padahal itu cuma 3 jam dari sini. Tapi apa yang kurang di Indramayu misalnya? Indramayu punya pantai yang panjangnya 150 km. Itu sumber protein tuh buat ngisi otak itu. Indramayu punya ada gunung Ciremai di depan situ tuh. Itu sumber cadangan karbon kita buat trading dengan Eropa. Betul. Indramayu adalah resort beras kita tuh. Yeah. Jadi dia punya karbohidrat, dia punya protein ikan, dia punya oksigen di gunung itu, dia punya bandara internasional yang dibikin di Majalengka itu, dan dia punya jalan tol. Tapi 5,6 tahun. Jadi anak itu kemana itu? Dia jadi pengemis di jalan tol. Karena tadi sense of urgency itu tidak diucapkan dengan konsistensi itu. Bupati sih asal ngomong aja tuh calon bupati, tapi setelah itu dia digerogoti lagi oleh birokrasi yang feodal tadi. Kayak betul tuh ya. Direbut Indramayu, batik Indramayu sekarang nggak ada yang beli di situ karena jalan tolnya itu nggak masuk Indramayu, dia langsung ke Pemalang. Jadi bagian itu juga kan nggak dipikirkan kan. Sehingga gapnya itu 3 jam dari sini, yang Jakarta pusat ibu kota rata-rata pendidikan tinggi, di situ rata-rata pendidikan tidak lulus SM. 5,6 tahun itu ya tidak lulus SD. 5,6 tahun, 6 tahun kan SD kan 6 tahun. Gila.